Halo, Dodi lagi di sini dari dodianimation.com. Di video kedua kita akan belajar melihat parameter dari objek. Kemudian kita akan memberikan modifikasi terhadap objek standar. Yang pertama, kita akan lihat dulu objek atau parameter dari objeknya. Saat kita membuat satu buah objek, entah itu objek box misalnya, seperti ini. Kemudian kita masih dalam posisi aktif ya, mode objek box-nya ini aktif, maka di bawah sini akan muncul parameter. Nah, parameter dari setiap objek yang aktif ini berbeda-beda. Jadi kalau misalnya kita membuat objek box, di sini yang aktif adalah panjang, lebar, dan tinggi. Kemudian di bawahnya ada segmen untuk panjang, lebar, dan tingginya. Dan kita bisa menggantinya parameter yang ada di sini pada waktu kita setelah selesai membuat objek. Misalnya untuk lebarnya ini atau panjangnya ini saya buat 50. Kemudian ini adalah 70 misalnya, maka secara otomatis di dalam objek juga akan ikut berubah 30 misalnya. Nah, begitu ya. Namun saat kita matikan mode create object ini, klik kanan di sini misalnya, maka parameter itu akan hilang. Begitu seterusnya. Jadi saat kita membuat objek, maka di sini akan muncul parameternya. Kita bisa menggantinya misalkan menjadi 20 radiusnya, dan Anda perhatikan parameternya tentu berbeda ya antara objek box dengan objek sphere. Kemudian objek silinder parameternya juga berbeda. Dan teman-teman bisa juga membuat objek yang lain, misalnya di extended primitive di sini ada objek-objek jenis yang lain. Misalnya di sini ada chamfer box, ini adalah box tapi yang di chamfer atau tidak memiliki sudut. Kemudian ada lagi di sini ada prisma. Begitu. Ya, dan seterusnya. Masih banyak sekali objek-objek yang kita bisa buat. Nah, setelah selesai kita membuat objek seperti ini, parameter dari objek berubah atau berpindah ke tab modify. Silakan klik ke tab modify, tab yang ada di sebelah kanan dari create di sini. Dan saat kita menyeleksi objek, maka di sini akan muncul parameternya. Parameter dari setiap objek akan jelas di sini. Misalnya saya akan tambahkan dengan segmen dari ini, filletnya ini, saya tambahkan segmen filletnya untuk chamfer box tadi itu. Atau misalnya saya kurangi segmennya di sini untuk sphere-nya itu. Dan seterusnya. Nah, ini adalah parameter dari objek. Nah, angka yang terdapat di dalam parameter ini adalah satuannya adalah unit. Apabila teman-teman ingin menggantinya menjadi metrik, misalnya menjadi sentimeter, milimeter, kilometer, dan lain-lain, teman-teman bisa menggantinya di menu customize. Kemudian di sini ada unit setup. Kemudian di sini ada pilihannya adalah metrik. Kemudian pilihan metriknya apa yang kita ingin pilih. Kemudian di dalam sistem unit juga kita harus menggantinya di sini dengan sistem yang kita inginkan. Misalnya saya ganti menjadi cm, klik OK, maka sekarang di belakang dari angka terdapat keterangan cm seperti ini. Saya kembalikan lagi ke generate unit. Oke. Nah, itu adalah parameter dari setiap objek. Yang berikutnya saya akan memberikan modifikasi. Nah, ini akan saya delete dulu, ini saya delete. Setiap objek kita bisa berikan modifikasi. Misalnya untuk objek box ini saya akan klik di dalam modifier list di sini atau daftar modifikasi. Maka di sini terdapat banyak sekali modifikasi yang kita bisa pilih dan kita bisa aplikasikan terhadap objek yang sekarang kita seleksi. Sebagai contoh, saya akan memberikan modifikasi yang namanya bend. Bend itu artinya adalah bengkok. Sehingga sekarang parameter yang ada di bawahnya sini sudah berubah. Tidak lagi parameter dari box seperti tadi, panjang, lebar, tinggi, tapi sudah berubah menjadi parameter dari bend, yaitu angle dan direction. Kalau misalnya kita menambahkan nilai angle di sini, maka kita akan melihat di sini ada perubahan sudut. Seperti itu. Direction ini tentu arah pandang dari objeknya. Ya, perubahan arahnya. Oke. Nah, kalau kita perhatikan
modifikasi band ini berfungsi untuk membengkokkan objek. Tapi kalau kita lihat objeknya ternyata tidak bengkok. Di sini terlihat miring tapi dia tidak bengkok. Nah, untuk membuat objek ini menjadi bengkok, kita harus kembali lagi ke parameter dari objek box. Kemudian di sini ada segmen. Saya akan tambahkan nilai segmen untuk tingginya. Seperti ini, tambahkan lagi dan seterusnya. Nah, dengan menambahkan nilai segmen untuk tinggi, maka kita bisa memberikan kesan bengkok terhadap objek. Seperti ini misalnya. Nah, kita lihat di sini sudah bengkok. Directionnya kita atur juga, dia tetap akan terlihat halus sekali bengkoknya. Oke, ini adalah modifikasi band. Nah, bagaimana dengan modifikasi yang lain? Kita bisa memberikan modifikasi yang lain. Boleh kita tumpukan. Misalnya saya akan memberikan modifikasi yang namanya taper. Klik T, taper. Kita berikan di atas dari modifikasi band. Kita berikan lagi modifikasi misalkan twist. Nih, dan seterusnya. Asalkan penggunaannya tepat. Jadi kalau dalam hal ini saya akan membuang dulu modifikasi band. Seperti itu. Kemudian misalnya saya akan mengatur modifikasi taper. Kemudian saya bisa mengatur modifikasi twist seperti ini dan seterusnya. Ya, ini adalah pengenalan dasar untuk parameter dari objek dan modifikasi. Nah, di dalam modifikasi di sini terdapat beberapa tombol. Misalnya kita bisa membuang, kita klik remove modifier from stack seperti itu, atau kita bisa mematikan di sini fungsi dari modifikasi yang sekarang sedang aktif, atau kita bisa menentukan, kita klik kanan di sini, kita bisa mematikan di viewport atau dimatikan di render. Atau kita juga bisa melihat tanda plus di sini ada pilihan gizmo dan center yang memungkinkan kita untuk menggeser pusat dari modifikasi taper ini. Termasuk juga gizmo, kita juga bisa menggeser posisi dari gizmonya. Gizmo adalah bagian yang membentuk objek menjadi seperti ini atau seperti taper. Nah, ini adalah gizmonya, seperti itu. Oke, itu adalah pengenalan untuk parameter objek dan juga sedikit tentang modifikasi. Di bagian ketiga nanti kita akan teruskan lagi dengan memberikan modifikasi edit poly.